Terima kasih Dr. Tiwi. Saya senang sekali hadir di sini bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian karena temanya sangat penting sekali. Sekarang ini di Asia, tema tentang ketergantungan gadget atau kalau kita lebih spesifik adalah internet, itu menjadi suatu perhatian dari pemerintah. Kalau di Korea sendiri, ternyata mereka sudah membuat suatu rule bahwa remaja, anak sampai remaja dari umur 0 sampai kemudian umur 21 tahun itu tidak boleh menyambungkan peralatan gadgetnya dengan internet dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Jadi itu udah jadi peraturan nasional. Karena memang sudah menjadi suatu bencana di Asia sendiri. Sekarang yang banyak melakukan penelitian adalah Korea dan Jepang. Dan bagaimana dengan Indonesia? Baru-baru ini kami dari FKUI mengadakan penelitian di siswa SMP dan SMA. Ternyata 20% dari remaja mengalami ketergantungan internet. Jadi jumlahnya sudah cukup besar. Sampai bahkan ada banyak dari mereka yang drop out dari sekolah. Tadi sudah disinggung oleh Dr. Tiwi bahwa memang kita berbeda era dengan waktu dulu saya masih kecil gitu ya. Sekarang sudah era digital. Slide. Kalau kita bicara gadget, kita tidak bisa lepas dari internet. Ini adalah informasi tentang penggunaan internet di dunia. Kita bisa lihat di sini, Asia merupakan negara dengan penggunaan internet terbanyak dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Ini ada kisahnya. Jadi kalau dari penelitian kenapa seperti ini, ternyata karena remaja-remaja kita atau anak-anak kita itu mereka cenderung introvert. Tidak berani mengungkapkan apa yang mereka pikirkan kepada orang tua atau orang-orang sekitarnya. Jadi mereka lebih bisa mengungkapkan perasaannya lewat media sosial. Berbeda dengan remaja-remaja di Amerika. Mereka memiliki internet dengan kecepatan yang tinggi, tapi jarang mereka menjadi kecanduan internet. Karena mereka bisa berbicara terhadap orang tua atau orang sekitarnya. Ya, di sini dikatakan kalau di Amerika sendiri 97% remajanya menggunakan internet. Di Cina 27,3% karena peraturan pemerintahnya sangat ketat. Di Hong Kong 68% dan di Indonesia di kota besar sudah 80%. Dan angka kecanduan remaja di Indonesia yang mengalami kecanduan internet sekitar 20%. Ini cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Yang tertinggi adalah Korea sekitar 50%. Slide. Nah, ini adalah dampak dari paparan anak terhadap gadget. Jadi 1 dari 3 anak di Amerika bisa menggunakan HP atau gadget sebelum mereka bisa berbicara. Dikatakan bahwa dari usia 3 bulan sampai 6 bulan, orang tua biasa memberikan gadget kepada anak-anak sebagai babysitter, dikatakan seperti itu. Dan 29% anak pertama kali menggunakan gadget saat balita. Jadi kapan onset mereka menggunakan gadget? Ternyata saat balita. Dan 70% anak mahir menggunakan gadget saat usia sekolah dasar. Mungkin ini juga ada tuntutan dari sekolah untuk mengerjakan tugas-tugas lewat internet. Slide. Ya, ini adalah tujuan anak menggunakan gadget apa saja. Yang pertama adalah bermain games. Ini mungkin dari anak yang balita. Mereka suka bermain games untuk hiburan atau pada saat remaja untuk kepuasan. Ketika mereka menang, kemudian mereka dapat reward dari game set tersebut, mereka seperti seorang pemenang, winner. Tapi di dunia nyata ternyata mereka loser. Saya punya pasien, seorang anak remaja. Anak itu usianya 14 tahun, di sekolah selalu gagal. Jadi academic achievement-nya itu sangat buruk. Tapi ternyata dia sangat pandai memainkan permainan shooting game. Jadi main tembak-tembakan. Dia sangat pandai. Sampai dia menjadi king dari permainan tersebut. Anak ini merasa bahwa dia sangat dihargai di dunia maya. Menjadi seorang raja, kemudian banyak fans-fansnya. Nah, dia merasa bahwa dunia maya itu lebih menyenangkan daripada dunia nyatanya. Hasilnya adalah dia drop out dari sekolah, bahkan selama 24 jam tidak mau keluar dari kamarnya, sampai kemudian dia buang air kecil pun harus diantarkan botol oleh ibunya.
Jadi kasus-kasus seperti ini banyak. Kalau di Jepang kita sebut hikikomori. Jadi ada suatu warnet atau internet cafe, waktu itu kebakaran, ternyata korban remajanya banyak sekali. Karena ketika kebakaran itu terjadi, mereka tidak mau meninggalkan komputernya karena sedang bermain games gitu. Sampai ditarik keluar pun mereka tidak mau. Sampai kemudian mereka tidak mau makan selama 24 jam. Lalu dehidrasi, kemudian ada yang sampai meninggal waktu itu. Nah, kalau di media sosial sendiri, remaja sangat senang berinteraksi dengan komunitas. Nah, Bapak Ibu, kalau bermain games kita sering lihat pada anak laki-laki. Tapi kalau media sosial seringkali pada anak perempuan. Kenapa demikian? Karena ternyata anak laki-laki itu memiliki social interaction yang lebih buruk daripada perempuan. Kalau perempuan kan bisa banyak ngomong, kemudian senang ngobrol. Tapi kalau laki-laki lebih senang mereka hanya bermain game saja. Tapi kalau perempuan media sosial. Dan di Jepang ada suatu institusi untuk terapi adiksi internet. Ternyata pada usia 40 yang datang itu adalah perempuan-perempuan yang ketergantungan mengikuti idola-idolanya lewat Twitter atau lewat Instagram. Tapi kalau laki-laki, remaja laki-laki, mereka adalah ketergantungan games. Slide. Ya. Ini adalah pro dan kontra gadget yang seperti kita sudah ketahui. Kalau pro-nya ternyata anak-anak keponakan saya masih SD kelas 1 sudah harus upload tugasnya lewat internet. Jadi memang sarana mencari ilmu pengetahuan dan sumber informasi tugas sekolah. Slide. Ya, kemudian sarana mengekspresikan diri untuk para remaja. Slide. Menjaga hubungan dengan keluarga dan teman jauh. Ini mungkin untuk remaja dan dewasa. Slide. Tapi ada kontranya juga. Jadi ternyata informasi yang berlebihan itu seringkali merupakan sesuatu yang palsu gitu. Sampai kemudian terjadi adanya online predators. Jadi seringkali ada seseorang yang memberikan identitas yang palsu, kemudian kita percayai, anak kita percaya, remaja kita percayai, kemudian mengikuti instruksi dari predator tersebut. Di PKT atau Pusat Trauma Terpadu di RSCM, itu banyak sekali saya temui anak-anak remaja korban pemerkosaan. Jadi mereka usia remaja dari 9 tahun sampai usia 16 tahun. Datang dengan orang tuanya dibawa dan korban pemerkosaan karena mereka mengikuti apa yang diinstruksikan orang lain di Facebook atau di Twitter. Jadi mereka diiming-imingi sesuatu, kemudian merasa orang itu adalah hero, suka sama dia, kemudian mengikuti apa yang diberikan. Slide. Slide. Ya. Jadi kalau kita lihat kenapa parenting kelas ini sangat penting saya rasa, karena kita memperkenalkan gadget pada saat balita. Dan kita tidak mau terjadi hal ini. Terjadi ini adalah kisah nyata di Amerika. Jadi sampai seperti ini, dia mau dibawa ke treatment rehabilitation center. Jadi ini mesti kita cegah. Slide. Kalau sekarang Bapak dan Ibu kenal ketergantungan itu adalah narkoba. Jadi seperti heroin, kokain, metamfetamin. Tapi sekarang berubah Bapak Ibu. Saya mulai jarang menemui yang ketergantungan putau atau heroin. Tapi sekarang yang banyak datang adalah remaja-remaja yang memiliki ketergantungan internet. Jadi sekarang sudah berubah bentuk ketergantungannya. Slide. Ya, slide. Ya. Nah, apa sih kecanduan internet itu? Mungkin ini refleksi juga buat kita orang tua. Apakah kita sudah mengalami kecanduan internet? Jadi penggunaan internet secara tidak terkendali, sehingga menimbulkan masalah perilaku, kognitif, dan sosial. Kognitif yang dimaksud di sini adalah kita sudah merasa bahwa kognitif kita itu berubah. Jadi internet itu adalah segalanya buat kita. Jadi we should use internet karena itu adalah segalanya buat kita. Jadi sudah ada perubahan 3 ini, perilaku, kognitif, dan sosial. Kita lihat seperti apa. Slide. Ya, slide. Ya. Slide lagi Mbak. Ya, slide lagi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada gejala preokupasi. Tadi seperti Dr. Rachel, anaknya pagi sudah tablet,
atau misalnya iPad gitu. Jadi setiap pagi bangun yang kita pikirkan adalah handphone kita atau tablet kita atau media sosial kita seperti apa. Itu adalah preokupasi. Dan ini terjadi sepanjang hari selama 24 jam. Kemudian perubahan mood. Kalau kita tidak terhubung internet, maka kita merasa uring-uringan atau irritable, marah-marah. Bahkan ada yang kemudian ibunya dipukuli oleh remaja tersebut. Atau ada yang baru-baru ini terjadi di daerah Serpong, dia mengancam bunuh diri. Jadi anaknya ini diambil gadgetnya, kemudian dimatikan wifi-nya secara oleh ibunya, dan anak ini mengancam bunuh diri dan kemudian dia melakukan. Jadi ibunya merasa itu hanya bohong saja, tapi dia bunuh diri akhirnya, mencoba untuk bunuh diri dengan menyilet pergelangan tangannya gitu. Jadi dilakukan akibat memang perubahan mood. Dia merasa kesal, sedih, marah, cemas. Lalu gangguan toleransi. Nah, apa maksudnya? Jadi misalnya hari ini cukup 2 jam memainkan media sosial. Tapi kemudian seminggu kemudian tidak cukup 2 jam. Bertambah menjadi 3 jam, 5 jam, sampai kemudian seharian dia menggunakan internet. Itu adalah toleransi. Jadi butuh waktu yang lebih banyak untuk membuat rasa dirinya itu puas. Itu toleransi. Slide. Ya, ini adalah tipe-tipe dari kecanduan internet. Kalau remaja online games, remaja perempuan biasanya sosial media, atau bahkan ada pasien saya seorang remaja, dia mulai internet gambling. Jadi berjudi dengan bermain permainan, kemudian dia mulai membeli barang-barang tersebut, kemudian mulai bertaruh. Gitu. Ini sudah terjadi juga di Indonesia. Atau compulsive surfing, jadi lewat ada pasien saya ketergantungan untuk mengupload dari YouTube. Yang diupload adalah banyak segala macam informasi diupload dari situ atau video. Ada pasien saya juga ketergantungan mengupload film. Itu dia terus upload sampai sepanjang hari. Dan dia merasa kalau dia tidak lakukan itu, dia merasa kesal. Lalu ada cyber seksual, ini di kalangan dewasa tapi targetnya adalah remaja. Slide. Ya, kenapa Bapak Ibu sangat penting? Saya rasa hal ini, parenting class seperti ini sangat penting karena anak itu memiliki fase-fase perkembangan dari anak 0 bulan sampai kemudian kita nanti lanjut usia. Dan yang paling krusial adalah dari 6 bulan sampai remaja. Setiap fase di sini kalau tidak terpenuhi, maka dia akan mempengaruhi fase-fase berikutnya. Kalau misalnya tadi pada anak usia 0 sampai 1 tahun, anak tersebut butuh untuk seseorang yang dapat dia percaya, seseorang yang bisa menjaga dia. Tapi ketika orang tua memberikan gadget kepada anak tersebut, maka anak itu merasa gadget itu adalah sesuatu yang bisa dia percaya. Gadget itu adalah sesuatu yang bermakna buat hidup dia sebagai pengganti orang tuanya. Alhasil pada kehidupan berikutnya, maka anak ini akan mengalami krisis kepercayaan terhadap orang. Dia akan menjadi isolasi terhadap orang lain, tapi terhadap benda mati dia lebih percaya daripada orang-orang yang ada di sekeliling dia. Nah, terus seperti itu sehingga pada saat anak kemudian masuk usia sekolah, anak menjadi tidak lagi ada inisiatif, tapi penuh dengan perasaan bersalah. Kenapa ya saya nggak bisa ngomong sama orang lain? Kenapa ya saya jadi pemalu? Karena dia tidak belajar bagaimana dia harus berbicara dengan orang lain. Bagaimana dia menanggapi ketika orang lain berbicara terhadap dia. Jadi anak menjadi anak yang pendiam, introvert, dan penuh dengan guilty feeling. Kemudian pada saat dia memasuki usia sekolah seperti SMP, anak ini menjadi rendah diri. Tidak lagi menghasilkan sesuatu. Mungkin dia memiliki achievement di akademik atau non-akademik, tapi tidak. Jadi anak ini menjadi inferior, dia menjadi seorang loser. Bahkan anak bisa mengidentifikasikan kalau kita ajak bicara, saya seorang loser dok, saya tidak berguna. Saya bukan anak mami dan papi yang baik dok, kalau kakak saya anak yang baik tapi saya tidak.
Dia bisa mengidentifikasikan dirinya seperti itu. Sampai kemudian pada saat remaja, dia tidak punya identitas lagi. Jadi dia mengikuti orang lain saja sebagai follower. Dia lebih senang ketika dia di media sosial, dia senang melihat orang lain seperti itu, dia jadi follower. Dia tidak punya identitas, tidak mau berinteraksi, kemudian dia menjadi bingung terhadap perannya. Ini berlanjut terus sampai akhirnya dia tidak bisa membina relasi dengan orang lain, tidak bisa punya pasangan, perkawinannya gagal. Kemudian juga sampai pada masa tua, kemudian dia menjadi putus asa, bukan seorang yang integritas. Slide. Iya, kalau Bapak dan Ibu waktu dulu mengatakan bahwa ketergantungan atau masalah emosi itu adalah masalah pola asuh saja, merupakan masalah dari lingkungan sekitar saja. Ternyata dari penelitian-penelitian tidak membuktikan hal seperti itu Bapak Ibu. Tapi masalah emosi atau masalah perilaku itu juga terpengaruh dari otaknya sendiri, perkembangan otak anak. Jadi kenapa seorang anak ini diberikan gadget tidak menjadi kecanduan, tapi anak B diberikan gadget menjadi kecanduan. Ternyata juga ada dasarnya, genetik dan otak itu sendiri. Jadi kenapa seseorang menjadi kecanduan gadget? Ada 3 faktor. Faktor biologi, psikologi, dan sosial. Silakan Mbak. Ya, nah ini adalah faktor biologinya. Di otak kita ada neurotransmitter namanya dopamin. Dopamin ini membuat kita selalu merasa senang, merasa happy. Gitu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu makan coklat itu juga bisa meningkatkan dopamin. Atau misalnya olahraga itu juga bisa meningkatkan dopamin, ada rasa senang. Nah ternyata pada anak yang kecanduan internet setelah diteliti mereka memiliki kadar dopamin yang sangat rendah di otak. Ketika ditelusuri ke belakang ternyata adalah kebanyakan dari mereka memiliki attachment yang sangat kurang dengan figur yang bermakna dalam arti adalah ibu. Jadi ibu memiliki peran yang sangat kurang dalam hidup anak tersebut. Ternyata bermain dengan ibu itu meningkatkan kadar dopamin pada usia 0 sampai 1 tahun. Sehingga kalau interaksi antara ibu dan anak kurang, dopamin itu turun, depresi, tidak seperti biasanya. Nah, anak kemudian mencari dopamin ini dari luar Bapak dan Ibu. Dari mana? Salah satunya dari bermain games, dari bermain permainan, kemudian juga dari permainan itu misalnya dari gadget. Jadi anak kemudian menjadi kecanduan internet atau kecanduan dari games sendiri. Slide. Nah, pada anak-anak dengan kecanduan internet atau kecanduan games juga ternyata ada kerusakan di area otak bagian depannya. Nah, area otak bagian depan ini berguna untuk mengatur perilaku agar anak tidak impulsif dan anak tidak cenderung mencari sesuatu yang menyenangkan terus-menerus. Jadi, pada anak-anak dengan kecanduan internet ternyata ada kerusakan sehingga mereka bersikap impulsif, tidak bisa menstop sesuatu yang membuat mereka senang. Sehingga ketika mereka bermain games, mereka senang, mereka tidak bisa menghentikan dibandingkan anak yang tidak memiliki kerusakan di bagian depan otak ini. Kemudian juga pada area amigdala di sini ternyata juga ada gangguan pada anak-anak kecanduan internet. Sehingga mereka mengalami gangguan emosi. Sehingga kalau kita lihat anak-anak yang cenderung depresi itu lebih senang bermain games. Atau tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Sehingga seringkali mereka menjadi kecanduan internet. Atau anak-anak dengan kerusakan area otak bagian depan adalah misalnya pada anak-anak dengan ADHD yang hiperaktif dan gangguan konsentrasi. Itu mereka biasanya memiliki kerusakan otak di bagian depan. Slide. Ya, kalau faktor psikologi ternyata ada beberapa faktor yaitu faktor emosional. Faktor emosional anak-anak dengan gangguan depresi atau cenderung cemas. Ketika ibunya mengalami kecemasan, anak menjadi meniru bahwa ternyata saya juga gampang cemas ya dok ya gitu. Jadi ibu yang cemas akan menularkan kecemasan terhadap anaknya. Dan ini adalah faktor resiko anak menjadi kecanduan internet. Atau temperamen, dikatakan anak
yang memiliki temperamen novelty seeking atau anak yang inginnya sesuatu hal yang baru, sifatnya adventurous, mereka memiliki resiko untuk kecanduan internet. Atau temperamen yang harm avoidance, jadi tidak mau sesuatu yang membuat mereka susah, mereka hindari. Dari mana temperamen terbentuk? Dari pola asuh Bapak Ibu. Kemudian citra diri, anak dengan citra diri rendah, merasa dirinya lebih buruk daripada teman-teman sekitarnya, mereka lebih cenderung akan kecanduan internet. Dan mekanisme mengatasi masalah adalah mereka yang cenderung mengatasi masalah dengan cara menghindar, tidak bisa menghadapi. Ada remaja-remaja yang seperti itu. Slide. Untuk faktor sosial, ternyata ikatan keluarga sangat penting Bapak Ibu. Ada penelitian yang mengungkapkan bahwa apabila kohesif dari hubungan antara keluarga kurang, maka anak kemudian merasa dineglect, dilalaikan. Dan mereka akan mencari figur orang tua dari internet sendiri, dari dunia maya. Perilaku prososial adalah kemampuan seorang anak menolong orang lain, anak lain yang sedang kesusahan. Dan anak-anak yang mampu melakukan perilaku prososial yang baik adalah anak-anak yang memiliki social skill yang baik. Memiliki tahu cara bergaul dengan teman lain seperti apa. Dan anak-anak yang tidak memiliki perilaku prososial yang baik akan cenderung bergantung kepada dunia maya. Slide. Nah, ini adalah pola asuh Bapak Ibu. Pola asuh yang baik adalah otoritatif. Artinya Bapak Ibu punya aturan yang konsisten terhadap anak. Tapi Bapak Ibu juga memberikan dukungan yang tinggi. Kalau Bapak Ibu memiliki peraturan yang konsisten, tapi kemudian low support atau dukungannya tidak tinggi, artinya hanya bisa menyalahkan kalau anak itu tidak melakukan, maka disebut authoritarian. Dan ini tidak baik. Yang baik adalah Bapak Ibu ada aturan konsisten, tapi Bapak Ibu juga bisa diajak berkomunikasi. Kenapa sih ini tidak boleh? Kenapa itu tidak boleh? Kalau dia melakukan kesalahan, bukan berarti Bapak Ibu langsung melakukan penghakiman terhadap anak tersebut, tapi diajak berbicara. Kemudian ada juga yang indulgent. Jadi aturannya loose, tidak ada aturan. Atau ada aturan tapi Bapak dan Ibu berbeda. Bapak bilang iya, Ibu bilang tidak. Jadi aturannya tidak konsisten, tapi dukungannya memang tinggi. Gitu. Jadi ibu lebih memihak anaknya dibandingkan dengan ayahnya. Nah, yang paling parah adalah yang uninvolved. Jadi tidak ada aturan, tapi Bapak dan Ibu orang tuanya juga tidak memberikan dukungan, melalaikan. Ini adalah anak yang merasa dilalaikan. Nah, anak-anak dengan pola asuh authoritarian, indulgent, dan uninvolved ini cenderung mengalami adiksi atau kecanduan internet. Slide. Nah, anak yang seperti apa yang akan mengalami kecanduan internet adalah anak yang kekurangan akan kepercayaan. Tadi karena misalnya peran ibu dan bapak sangat kurang di usia 0-1 tahun. Dan anak yang kurang keterbukaan, hanya satu arah saja orang tua itu, A ya A, enggak boleh diganti menjadi B. Kemudian anak yang kekurangan akan kepatuhan, biasanya anak-anak yang terlalu dimanja. Nah, anak yang ini kan kekurangan ya Bapak Ibu ya, tapi di sini anak-anak yang kelebihan cemasnya atau kebencian atau depresi atau impulsif juga menjadi salah satu faktor resiko untuk kecanduan internet. Slide. Nah, ya slide Mbak. Di sini kita belajar faktor resiko kecanduan internet pada usia saat paparan awal Bapak Ibu. Jadi pada usia balita, orang tua merasa nyaman anaknya berada di dalam rumah, gak rewel. Kemudian takut ya Bapak Ibu ya banyak penculikan sehingga rasanya di dalam rumah saja bagus gitu. Diberikan gadget, kontak anak dengan gadget lebih tinggi daripada kontak anak dengan orang tua. Jadi anaknya kan tidak rewel, kita bisa ngelakuin kerjaan yang lain. Nah di sini gadget berperan sebagai babysitter. Atau babysitternya mau enak aja, jadi dikasih gadget saja sehingga dia tidak perlu ngapa-ngapain dengan anaknya. Kemudian kontrol orang tua tidak adekuat, dibiarkan saja anaknya bermain gadget. Dan anak mulai mencari perhatian dari gadget dan internet. Anak tidak lagi mencari perhatian dari orang tua karena dia tahu
kalau cari perhatian dari orang tua akan dicuekin. Jadi dia cari perhatian dari gadget dan internet saja. Sehingga hal ini bisa meningkatkan resiko masalah perilaku pada anak serta tadi menyebabkan kerusakan otak yang sangat luas, terutama otak bagian depan. Slide. Nah, ini adalah pada saat remaja. Ketika gadget terjadi pada saat remaja, kemudian sebagian besar waktu hidupnya diisi dengan menggunakan internet, maka Bapak Ibu, anak tersebut, remaja tersebut akan kehilangan perkembangan diri normal pada usia 15 sampai 20 tahun. Anak tidak lagi bisa berinteraksi dengan orang lain, anak tidak bisa mengungkapkan ide-idenya, tidak bisa melakukan inisiatif, tidak bisa mengatasi ketika dia menghadapi masalah dalam dunia nyata. Dia akan kehilangan momen ini. Slide. Nah, ini tadi yang saya sudah sebutkan, laki-laki ternyata lebih banyak kecanduan online game dibandingkan dengan perempuan. Kalau perempuan kecanduannya adalah media sosial. Slide. Slide. Ya. Anak dan remaja yang tidak memiliki hubungan adekuat dengan orang tua, dia akan merasa terabaikan. Kemudian memilih menghindar dari keluarga, lebih erat kontaknya dengan internet atau gadget dibandingkan dengan orang tua. Sehingga hubungan interpersonal sulit terjadi. Dan kemudian anak itu tidak bisa memiliki hubungan yang intim dengan lawan jenis misalnya. Sehingga anak menjadi kecanduan internet dan menjadi seorang yang antipati terhadap lingkungan sosial. Hal ini bisa membentuk suatu kepribadian atau personality antisosial. Slide. Ya, ini adalah gejala kecanduan gadget, pikiran berulang untuk memakai gadget, berdampak buruk terhadap prestasi sekolah, dan menghindar dari lingkungan sosialnya. Slide. Kemudian kalau tidak menggunakan gadget, apa yang terjadi? Dia depresi, cemas, kemudian merasa lonely, sendirian. Walaupun orang di sekitarnya banyak, teman-temannya banyak, dia tapi akan tetap merasa kesepian. Slide. Anak juga akan sulit membentuk relasi dengan orang lain, dan sulit mencari teman di dunia nyata. Dia lebih senang dengan orang di dunia maya yang tidak tahu dia itu sebenarnya siapa. Karena dia bisa membentuk identitas baru yang berbeda dengan sebenarnya. Nah, ini adalah gambar diambil dari pemeriksaan fMRI, gambar otak. Anak-anak dengan kecanduan internet ternyata ada aktivasi di area-area tertentu di otak, yaitu terutama di daerah prefrontal dorsolateral. Bapak Ibu bisa lihat ya yang warna orange ini seharusnya tidak ada. Tapi pada anak dengan kecanduan internet ini teraktivasi. Gitu. Sedangkan area otak yang teraktivasi ini bertanggung jawab untuk mengurangi perilaku yang impulsif. Juga bertanggung jawab untuk area kognitif. Jadi anak itu terutama adalah kognitifnya fungsi eksekutif. Anak itu bisa melakukan suatu kegiatan secara berurutan dengan rapi dan teratur. Tapi kalau area otak ini rusak, maka anak itu tidak bisa melakukan suatu kegiatan secara berurutan atau kita seringkali dengan impulsif. Misalnya terjadi pada anak ADHD. Slide. Nah, ini juga Bapak Ibu, jadi di sini dampak dari kecanduan internet sendiri adalah tadi gangguan eksekutif yang kurang, gangguan kognitif yang kurang, dan gangguan emosi terjadi pada anak. Anak menjadi lebih depresi, anak menjadi lebih cemas, temper tantrum, misalnya seperti ngambek, kemudian dia mulai memukul dirinya sendiri atau mulai mukul orang lain, seperti itu. Ini adalah karena memang ada area otak yang rusak. Slide. Nah, ini adalah dampak negatif lainnya adalah kecemasan, gangguan hubungan sosial yang nyata, depresi, dan memburuknya hubungan keluarga. Di Salatiga sendiri ada penelitian, anak dengan kecanduan gadget sekitar 60% memiliki prestasi yang buruk. Slide. Ya, slide. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, anak menjadi memiliki agresif yang tinggi. Ada anak yang kemudian sangat suka memukul tembok atau membenturkan kepalanya ke tembok karena agresifnya sangat tinggi dan perilaku menentang. Kalau Bapak Ibu bilang A, pasti anak maunya B. Bapak Ibu bilang B, anak maunya bilang A. Gitu. Jadi perilaku menentang terhadap orang tua.
kemarahan yang tidak terkontrol, kemudian masalah hubungan interpersonal di dunia nyata yang lebih ada sehingga tidak nyaman berbicara dengan orang lain. Kemampuan sosialisasi juga kurang dan anak menjadi mudah cemas dan khawatir. Tapi kalau dikasih gadget, anak menjadi lebih nyaman. Slide. Ya, ini sudah slide. Ya, anak menjadi senang menyendiri dan mengisolasi dirinya. Slide. Ya. Bahkan ada resiko bunuh diri ketika anak mengalami depresi. Slide. Lalu juga meningkatkan distraksi Bapak Ibu. Anak itu kalau main games dia bisa konsen, tapi kalau disuruh melakukan kegiatan lain dia akan mudah terdistraksi. Slide. Dan juga kalau pada remaja mendorong tata bahasa dan ejaan yang buruk. Slide. Ya. Anak menjadi introvert, menghindari acara keluarga, kegiatan sekolah lainnya. Slide. Ya. Slide. Ya. Dan Bapak Ibu, ini ada penelitian terbaru, ternyata anak dengan kecanduan internet, mereka akan cenderung diam di depan komputer atau di depan gadgetnya, tidak lagi melakukan aktivitas fisik. Sehingga ada penelitian di Cina, ternyata 50% dari mereka mengalami obesitas. Ini adalah dampak buruk juga. Nah, ini ketika mereka terkoneksi dengan internet, kemudian mereka bisa terkoneksi dengan Google dengan bagus, mereka menjadi senang. Tapi mereka menjadi khawatir apabila mulai terisolasi dari gadgetnya sendiri. Slide. Nah, gimana terapi kecanduan internet? Nanti Dokter Lu juga akan mengungkapkan. Nah, kalau dari psikiatri atau kejiwaannya, kita harus mengeksplorasi ada tidak gangguan jiwa yang mendahului atau yang ada pada anak tersebut. Misalnya ADHD atau gangguan depresi atau gangguan cemas. Kita harus tata laksana gangguan jiwa atau gangguan psikologik tersebut. Slide. Kemudian berusaha membangun hubungan dalam kehidupan nyata, jadi bermain seperti yang dikatakan oleh Dr. Rachel tadi. Kemudian diajak anaknya bermain seperti ini, slide. Membangun komunikasi yang baik di keluarga, menerapkan pola asuh yang otoritarian, jangan otoritatif. Kemudian juga kita harus penting untuk parenting class. Dan juga slide pada anak sendiri ada terapi namanya cognitive behavior therapy, itu pada remaja. Sehingga anak diajak berpikir bagaimana apa yang terjadi pada dia saat ini dan bagaimana berperilaku. Slide dulu sebelumnya Mbak, maaf. Sebelumnya, nah ini Bapak Ibu nanti bisa diupload juga oleh Dr. Tiwi. Ini ada perjanjian, kontrak antara anak dan kita ketika mereka akan dikenalkan dengan gadget. Nanti ada isinya di sini, apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka tidak boleh lakukan, dan apa yang harus orang tua lakukan. Jadi ada kontrak persetujuan sebelum mereka kita kenalkan dengan gadget. Ya, slide. Nah, saya juga ingin memperkenalkan ada poliklinik adiksi di RSCM, mungkin dan kami juga melayani anak-anak dengan ketergantungan internet. Terima kasih Dr. Tiwi.